Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMP Negeri 2 Sleman, Ahmad Nur Triatmo M.Hum, menyampaikan informasi kepada para peserta didik baru SMP Negeri 2 Sleman tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama perlu diketahui bahwa visi sekolah SMP Negeri 2 Sleman adalah unggul dalam mutu, kreatif dalam berwirausaha, berwawasan global. Demikian visi yang kelak akan ditindaklanjuti dengan misi, tujuan, sasaran, dan seterusnya. Paling tidak, anak-anak paham bahwa visi sekolah adalah itu. Unggul dalam mutu. Unggul dalam mutu ini adalah terkait dengan unggul dalam bidang akademik, non-akademik, dan karakter anak-anak. Jadi, lulusan SMP Negeri 2 Sleman kelak diharapkan memiliki keunggulan dalam bidang akademik, kemudian non-akademik, kemudian karakter. Akademik terkait dengan mata pelajaran. Jadi, mata pelajaran yang dipelajari di sekolah ini dari PPKN, Pendidikan Agama Islam, Bahasa Indonesia, Matematika, dan seterusnya. Kemudian non-akademik terkait dengan pengembangan kegiatan olahraga dan seni, serta pembiasaan. Dilanjutkan dengan karakter. Jadi pada saatnya kelak, peserta didik SMP Negeri 2 Sleman memiliki karakter yang baik, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di bagian berikutnya visi adalah kreatif dalam berwirausaha. Diharapkan lulusan SMP Negeri 2 Sleman kelak memiliki kekuatan yang tangguh, bisa memiliki usaha, bisa memiliki keinginan untuk berkreasi. Meskipun masih pelajar SMP, tetapi dari awal sudah memiliki semangat tekad untuk membuat usaha. Diharapkan ke depan, peserta didik SMP Negeri 2 Sleman menjadi orang-orang yang bisa menjadi businessman dan businesswoman, para wirausahawan. Sehingga dalam hal ini, kalau sudah dimulai dari SMP, niscaya pondasinya akan sangat kuat. Kemudian yang terakhir berwawasan global. Maknanya adalah bahwa sekarang ini kehidupan di dunia ini sudah borderless, tanpa batas. Menit ini, detik ini kita bisa berbincang dengan teman kita di tempat lain, bahkan di belahan benua yang lain. Termasuk kita memiliki akses ke sekolah-sekolah di negara-negara lain. Artinya, bahwa peserta didik SMP Negeri 2 Sleman itu kelak setelah mengikuti kegiatan partnership, kegiatan kemitraan antar negara, alumni peserta didik SMP Negeri 2 Sleman itu akan memiliki teman baik di Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, Jepang, dan Cina. Dan kemungkinan negara-negara lain yang bisa kita kontakkan menjadi akses-akses yang baru. Demikian terkait dengan visi SMP Negeri 2 Sleman yang memberi jalan kepada peserta didik untuk satu, memiliki keunggulan dalam bidang akademik, non-akademik, dan karakter. Di samping itu, memiliki ketangguhan dalam bersikap untuk membuat usaha sehingga menjadi businessman, businesswoman yang baik, yang handal, dan terakhir memiliki akses internasional, akses global. Demikian, terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana peserta didik SMP Negeri 2 Sleman di awal tahun ajaran 2021-2022 bersikap. Tata tertib SMP Negeri 2 Sleman. Siswa baru, peserta didik baru SMP Negeri 2 Sleman sudah diberikan lembaran-lembaran tata tertib. Ini mengatur tentang kegiatan peserta didik selama berada di SMP Negeri 2 Sleman. Semua hal yang terkait dengan kegiatan dari pagi sampai siang, kegiatan tambahan siang sampai sore,
ada di dalam tata tertib ini. Tata tertib ini mengatur semua hal yang terkait dengan kegiatan peserta didik di sekolah. Di antaranya terkait dengan bagaimana anak-anak bersikap selama di sekolah, bagaimana mengikuti pembelajaran dari pagi sampai siang, bagaimana mengenakan pakaian seragam dari Senin sampai Sabtu, bagaimana anak bisa nanti termotivasi untuk mengikuti kegiatan lomba, sehingga pada saatnya anak-anak itu mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu mendapatkan skor di dalam tata tertib ini. Di dalam ada kata skor, penghargaan. Jadi di sekolah ini ditekankan adanya satu yang paling penting adalah pemberian penghargaan kepada anak. Di samping pemberian penghargaan, tentu ada hal-hal yang apabila peserta didik melanggar, ada sanksinya. Tetapi yang dikedepankan oleh sekolah adalah penghargaan, pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini bermacam-macam. Dari yang paling sederhana, karena sekolah ini, SMP Negeri 2 Sleman, mengikuti gerakan sekolah menyenangkan, maka penghargaan yang paling sederhana pun diberikan di kelas. Contohnya, bintang penghargaan diberikan kepada peserta didik, namanya misalkan A, karena anak tersebut dalam 1 minggu berangkat paling pagi di dalam kelasnya. Itu sudah mendapatkan poin penghargaan dari sekolah kepada anak yang bersangkutan. Contoh lain, peserta didik yang mendapatkan penghargaan, bintang penghargaan karena dalam pelajaran itu merespon kegiatan gurunya itu yang paling aktif, itu juga mendapatkan bintang kebaikan dan seterusnya. Hal-hal sederhana itu dilakukan dalam bingkai kegiatan gerakan sekolah menyenangkan. Ini dilakukan supaya anak-anak berada di sekolah itu merasa nyaman. Kemudian di tiap kelas itu ada pengaturan yang di dalam gerakan sekolah menyenangkan. Ada yang namanya pengaturan lingkungan sekolah yang positif. Penataan lingkungan sekolah yang positif itu merupakan kerjasama ataupun kolaborasi antara peserta didik, gurunya, orang tua, wali kelasnya, BK, wakil kepala sekolah, komite sekolah, juga dinas pendidikan. Dalam hal ini, kolaborasi dilakukan itu merupakan langkah ketiga dari langkah di dalam GSM. Karena di sana tertera pada GSM itu adalah yang pertama adalah adanya perubahan sikap dari SD masuk ke SMP, berubah menjadi peserta didik di sekolah menengah pertama, dilanjutkan berbagi. Ada hal-hal positif yang siap dibagikan pada teman lain, pada teman di dalam kelas, dengan kelas lain, juga dengan kakak kelas atau adik kelas. Di situ pula terjadi kegiatan buddy activity. Buddy activity adalah berbagi antara kakak kelas kepada adik kelas. Jadi saat kita masuk di dalam gerakan sekolah menyenangkan, di tata tertib ini disiapkan bahwa suasana friendship atau persahabatan itu diutamakan lebih daripada sebelumnya. Sehingga kalau friendship itu meningkat, kegiatan persahabatan meningkat, otomatis diharapkan bullying atau perundungan atau kata lain kekerasan di lingkungan sekolah benar-benar turun ke bawah ataupun bahkan diminimalisir serendah mungkin. Pada saatnya terjadilah adanya hubungan kemitraan antar siswa di suatu kelas, misalkan 7A dengan 7B dengan 7C dan seterusnya, sehingga suasana harmoni ataupun damai itu ditemukan di sekolah. Saat anak sudah merasa damai, harmoni, itu peluang untuk meningkatkan diri itu benar-benar terbuka. Jadi peningkatan mutu sekolah sesuai dengan visi sekolah tadi, yaitu unggul dalam mutu, akan terpenuhi karena peluang untuk unggul itu terbuka sepenuhnya, di mana proses perundungan dan sebagainya terminimalisir atau bahkan tidak ada. Yang ada adalah proses kompetisi dalam hal-hal tertentu untuk meningkatkan suasana di kelas dan di sekolah.
Jadi, dalam hal ini, tata tertib ini mengatur kegiatan peserta didik selama di sekolah dari tahun ke tahun. Kemudian, tata tertib ini juga mengatur apa yang seharusnya dilakukan anak-anak selama kurun waktu dari Senin sampai Sabtu. Di sana hari Senin, upacara harus bagaimana, hari Selasa kegiatan di laboratorium komputer bagaimana, misalkan hari Rabu kegiatan di laboratorium IPA bagaimana, di sore hari kegiatan anak yang suka musik, belajar musik, bermain band, di ruang khusus kegiatan musik atau studio musik yang kedap suara, dan seterusnya. Kemudian anak juga mendapatkan kesempatan untuk bermain badminton. Di sana juga diterapkan di dalam ini anak-anak kegiatan badminton seperti apa, tempatnya di aula, anak-anak bermain sepak bola di mana, letaknya ada di belakang sekolah. Kemudian yang lain, ada 29 kamar mandi toilet yang ada di sekolah. Paling tidak itu bisa digunakan oleh sejumlah 576 murid. Jadi kelas 7 sekarang ada 192, kelas 8 ada 192, kelas 9 ada 192. Lengkap sudah jumlah peserta didik di sekolah ini. Bagaimana dengan kelas 7? Awal kelas 7 datang tentu belum banyak tahu, maka anak-anak itu nanti akan mendapatkan informasi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Sleman, termasuk juga anak-anak diminta untuk membaca tata tertib yang sudah kami tanggal 12, 13, dan 14 Juli 2021 dilakukan masa pengenalan lingkungan sekolah yang diselenggarakan melalui dalam jaringan atau daring online karena peserta didik sampai akhir bulan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah karena suasana COVID-19 masih mengkhawatirkan. Selanjutnya, anak-anak perlu tahu tata tertib peserta didik ini nanti dibaca di rumah karena sudah kita berikan. Baca dari awal bab 1 ketentuan umum. Pengertian muncul di situ lengkap. Bab 2 adalah dasar kenapa tata tertib ini dibuat, dasarnya dari mana saja. Yang jelas di butir terakhir pada dasar tata tertib ini adalah Juknis PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 tahun 2021. Kemudian bab 3 pasal 3 tentang tujuan kenapa tata tertib ini dibuat. Bab 4 mengenai pasal 4 pakaian seragam sekolah. Di sini diterangkan pakaian dari Senin sampai Sabtu lengkap, baik siswa ataupun siswi. Kemudian bab 5 pasal 5 tentang upacara bendera. Kapan pelaksanaan, bagaimana tata caranya dan seterusnya ada di sini. Bab 6 pasal 6 kegiatan belajar mengajar. Kegiatan mengajar yang dikoordinir oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum lengkap dari hari kapan sampai hari kapan dilakukan, dari jam berapa dan seterusnya di sini ada. Bab 7 potongan rambut untuk siswa laki-laki, setiap bulan potongan bros Taruna Akademi Militer. Jadi tidak ada peserta didik laki-laki di sekolah ini rambutnya panjang, tetapi rambutnya bros cepat. Kemudian bab 8 pasal 8 kewajiban dan keharusan. Lengkap di sini diterangkan kewajiban peserta didik dan keharusan peserta didik. Bab 9 penghargaan. Sekolah ini mengedepankan penghargaan daripada sanksi, maka penghargaan ditempatkan di depan. Lengkap. Prestasi tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat korwil, kabupaten, tingkat provinsi, nasional dan internasional. Larangan-larangan. Larangan-larangan muncul pada pasal 10, sehingga ini dibuat untuk mengatur supaya anak-anak itu bisa melangkah dalam kehidupan keseharian sesuai dengan karakter yang diharapkan orang tua, karakter yang berbudi luhur. Bab 11, pasal 11 sanksi. Sanksi-sanksi diterangkan di sini lengkap, termasuk bab 10
Pasal 12, bobot kualifikasi nilai pelanggaran diterangkan juga, butir per butir. Bisa dipelajari di rumah, di tata tertib yang sudah kami kirim. Kemudian tahapan sanksi pun juga diterakan sesuai prosedur. Kapan hanya ditangani oleh guru di kelas, kapan ditangani oleh wali kelas dan BK, saatnya kemudian sudah ditangani oleh wakil kepala sekolah, BK dan yang lain, kemudian sampai terakhir kepala sekolah campur tangan masuk di dalam urusan itu dalam konferensi kasus. Bab berikutnya adalah penutup. Demikian informasi yang saya sampaikan terkait dengan tata tertib. Sekali lagi, tata tertib ini mohon dibaca sekali lagi di rumah oleh para peserta didik, sehingga nanti yang terjadi adalah harapan murid dan harapan orang tua bisa tercapai, keluar lulus dari SMP Negeri 2 Sleman dengan memenuhi visi sekolah SMP Negeri 2 Sleman, unggul dalam mutu, kreatif dalam berwirausaha, berwawasan global. Semoga anak-anak bisa mengikuti semuanya, bisa menikmati kehidupan pembelajaran di SMP Negeri 2 Sleman dengan baik. Bacalah tata tertib sebagai aturan yang bisa sebagai sesuatu untuk dipedomani oleh anak-anak. Selamat belajar, semoga anak-anak bisa mendapatkan banyak hal di sini, hal-hal yang positif sehingga anak-anak kelak menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang berhasil. Pada saatnya generasi emas tahun 45 bisa tercipta dari alumni SMP Negeri 2 Sleman yang sekarang masuk di kelas 7 tahun ajaran 2021-2022. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.